Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang bertata tinggi di sorga, untuk kasih setia-Mu yang menyertai kami sampai pada pagi ini. Kami memperoleh kehidupan baru, kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memberkati hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi bagi kita semua. Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan menyapa kita pada hari ini, Rabu 20 April 2022. Tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 16. Jala pangidoo kuma tuamai asadile hotuhamu sada pengodian na asing. Asai madongani hamu saliling nai. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita diperhadapkan dengan masalah, dengan tantangan, persoalan kehidupan, kita membutuhkan seseorang, tempat kita berbagi, atau tempat kita menyampaikan curahan hati atau curhat. Dengan kita bisa berbagi dan menyampaikan curahan hati kita, mungkin kita bisa memperoleh sesaat kelegahan. Tetapi itu bisa terjadi berulang kali. Kalau kita hanya mengandalkan orang lain untuk kita sebagai sumber jalan keluar atau sumber solusi. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi persoalan kehidupan dengan sendirinya. Karena Tuhan akan mengirimkan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong, menghibur, dan menguatkan kita dalam segala persoalan, tantangan, dan rintangan kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita tetap kuat di saat kita lemah, untuk kita tetap bangkit di saat kita terjatuh, dan untuk kita tetap terus hidup walaupun seakan-akan hidup kita sudah terasa mati dan hampa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya pada Yesus Kristus yang sudah bangkit untuk kita, membangkitkan kita untuk tetap semangat, untuk tetap percaya kepada Dia yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan dirinya adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus yang mati menebus dosa kita dan hidup untuk meneguhkan kepercayaan kita kepada Dia yang adalah Juru Selamat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri, karena kita dilimpahkan anugerah dan kasih setia-Nya untuk menemani kita, menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan renungan pada pagi ini meneguhkan setiap hati kita yang mungkin terasa hampa. Baik itu karena sakit penyakit, atau baik itu karena persoalan anak-anak, atau baik itu karena persoalan pekerjaan, atau persoalan rumah tangga, keluarga, suami dan istri.
Tetapi Tuhan berkata melalui firman-Nya dan menjanjikan kepada kita Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, ketika seorang istri sudah tidak mampu lagi sebagai penolong untuk suaminya, atau suami sudah tidak mampu lagi menjadi seorang sosok kepala keluarga yang baik kepada istri dan anak-anaknya, percayalah, Roh Tuhan, yaitu Roh penolong, Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Tak pernah kita ditinggalkan sekalipun seorang suami akan meninggalkan istrinya. Seorang istri akan meninggalkan suaminya. Atau orang tua akan meninggalkan anak-anaknya. Atau bahkan anak-anaknya akan meninggalkan orang tuanya. Tetapi dengan kemurahan hati, Yesus Kristus meminta kepada Bapanya supaya kita yang percaya kepada Dia memberikan penolong yang setia, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, di masa-masa perayaan akan kebangkitan Yesus Kristus, itu jugalah yang akan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Bahwasannya Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dengan kebangkitannya, kita pun di dalam percaya kepada Dia, semakin lagi, lebih lagi percaya kepada Dia yang adalah juru selamat kita. Jalan satu-satunya di dalam setiap persoalan kehidupan kita. Hingga kelak hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kepada kita. Mari bangkit jikalau engkau sedang jatuh. Mari kuat jikalau engkau sedang lemah. Mari tetap hidup dan semangat ketika hidupmu terasa hampa dan sia-sia, bahkan terasa tidak ada apa-apanya dan tidak berguna. Ketika engkau merasa bahwa hidupmu sudah mati, percayalah, kebangkitan Yesus membangkitkan kita, membangkitkan dan mengangkat kita yang terjatuh, yang sakit, yang lemah, yang hampa, yang tidak mempunyai solusi di dalam kehidupannya. Yesus Kristus adalah sumber penghiburan, sumber penolong yang akan menolong kita melalui Roh Kudus, Roh penolong, memampukan, menguatkan, dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.